Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Bersyukur pagi hari ini di tahun yang baru Tuhan masih berikan kesempatan bagi kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, terima kasih Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagi-Mu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Haleluya, haleluya. Sebab Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami naikkan syukur kami kepadamu untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, 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 haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Bukti penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami Tuhan. Sampai pagi hari ini kami boleh ada semua karena Engkau Tuhan. Bentuk ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau memuji, memuliakan Engkau, membesarkan, mengagungkan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memuji Tuhan, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, memuji Dia, memuji Dia. Beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Beri puji dan hormat, dipuji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Sekali lagi, beri puji dan hormat, beri puji dan hormat, tinggikan nama-Nya. Oh Yesus, Raja segala raja. Puji Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Allah mana seperti Allah. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. Sekali lagi kita katakan, Allah mana seperti Allahku. Allah mana seperti Allahku. Tidak ada Tuhan mana seperti Tuhanku.
dia benteng perisai. Dia benteng perisai, menara pembebasan bagi semua yang percaya padanya. 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 Puji Tuhan, dia benteng perisai dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk kembali diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Bila engkau tak besertaku Tuhan, ku tak mau berjalan. Mari pimpin setiap langkah kehidupan kami Tuhan. Menjalani tahun yang baru ini Tuhan, kami perlu pimpinan-Mu. Haleluya. Agar kami tidak salah dalam melangkah Tuhan. Haleluya. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku, pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah pimpin langkahku setiap hari. Pimpin langkahku setiap hari. Berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini yang menjadi pengakuan kami Tuhan. Kami tidak mau berjalan tanpa pimpinan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Engkau memimpin setiap kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari, bulan lepas bulan, bahkan tahun lepas tahun Tuhan. Engkau memimpin setiap kehidupan kami. Haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berjalanlah dalam setiap kami Tuhan, pimpin kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah disenangkan dengan pujian penyembahan kami. Tiba saatnya Tuhan kami buka hati, pikiran, telinga untuk tertuju kepada firman Tuhan.
Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dari setiap masalah-masalah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, berbicara apa yang menjadi isi hati-Mu untuk setiap kami yang akan mendengar Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya serahkan kepada Ibu Gembala Pendeta Feba. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, khususnya saya sapa jemaat GPDI Bethlehem Permata Buana yang dikasihi oleh Tuhan. Satu sukacita kembali ya yang kita rasakan karena oleh anugerah Tuhan pagi ini kita bisa beribadah lagi kepada Tuhan di tahun yang baru. Ya, bukankah ini satu anugerah saudara? Satu kemurahan yang luar biasa. Sebab tidak semua orang ya, mungkin mereka rindu untuk beribadah tetapi belum bisa beribadah. Tetapi kalau kita sudah bisa beribadah pagi hari ini, itu satu kemurahan Allah di awal tahun yang baru. Puji Tuhan. Ada beberapa hal yang perlu Tuhan ingatkan kembali lewat kebenaran firman Allah pagi hari ini. Mungkin tema-tema ini sudah sering kita dengar ya, tetapi tidak salah kalau firman Allah terus akan berbicara kepada kita, mengingatkan kepada kita supaya kita tidak salah ya dalam melangkah, dan Tuhan juga memberikan satu kekuatan di saat-saat kita mengalami hal ini. Puji Tuhan. Mari kita buka dulu di dalam Filipi pasal 4. Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Filipi 4 ayat 6 dan ayat 7. Ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara, ya, kalau kita baca ayat ini, memang setiap orang dapat mengalami khawatir, ya, dapat mengalami takut, dapat mengalami cemas, ya, saudara. Khususnya dalam krisis sekarang ini, kita mengalami banyak ketakutan, ya, mengalami banyak masalah, baik itu mengenai kesehatan, juga mungkin ancaman kematian, bahkan kehilangan pekerjaan misalnya, ya, masalah keuangan, masalah keamanan, ya, baik itu keamanan keluarga dan sebagainya. Melalui rasa takut, melalui rasa khawatir, dan juga melalui rasa cemas, sering berujung membuat kita kehilangan damai dan sukacita. Nah, ini yang hari-hari ini sedang dialami oleh banyak anak Tuhan. Mereka kehilangan damai dan sukacita. Seperti tema saya ya pagi hari ini berbicara tentang ketakutan. Ada 3 kata yang berkaitan yang akan kita bahas ya. Yang pertama saudara ya, khawatir. Khawatir ya adalah berpikir
tentang hal-hal di depan ya yang menciptakan perasaan cemas. Khawatir ada proses berpikir ya. Nah, Saudara, berpikir hal-hal yang membangunkan ketakutan akan mencuri sukacita kita. Nah, ini khawatir ya. Berpikir tentang hal-hal di depan yang menciptakan perasaan cemas, khawatir, ada proses berpikir dan sebagainya. Lalu hal yang kedua, kata yang kedua adalah takut. Ya. Takut adalah respon emosi terhadap suatu ancaman yang benar-benar ada. Misalnya, ya, penyakit berat yang dialami atau ancaman yang dibayangkan, misalnya membayangkan mengalami COVID-19 dan dirawat di rumah sakit misalnya dan sebagainya. Dengan berpikir ancaman-ancaman itu menimbulkan perasaan negatif ya, mengalami perasaan takut. Nah, Saudara, itulah yang dikatakan dengan takut ya. Nah, Saudara, dan ini akan mencuri waktu kita ya. Baik waktu kita sekarang dan sebagainya, karena kita ya merasa takut. Nah, Saudara, ini bisa menyebabkan kita kehilangan ya kekuatan untuk menikmati dan melakukan hal-hal yang perlu kita lakukan sekarang. Sehingga ini akan mempengaruhi di dalam kehidupan kita. Nah, Saudara, lalu hal yang ketiga dikatakan kecemasan. Ya, kecemasan. Kecemasan adalah antisipasi terhadap ancaman-ancaman ke depan, ya, ditandai dengan kegelisahan mendalam. Misalnya, saya kasih contoh, ya, cemas kapan COVID-19 akan selesai, ya. Mungkin cemas akan kehilangan pekerjaan, cemas akan mengalami gangguan kesehatan dan sebagainya. Ketika kita cemas, dia akan mencuri damai kita. Ya. Ini yang tanpa kita sadari, kita membiarkan ketakutan, ya, membiarkan kecemasan dan sebagainya menguasai hidup kita. Sebenarnya ini akan mencuri damai kita. Menyikapi dari data ya sebuah survei dikatakan bahwa sejumlah 1 dari antara 13 orang ada yang menderita masalah kecemasan, ya. Kekhawatiran yang sudah kronis, sudah parah. Tidak heran kalau Alkitab banyak berbicara tentang takut. Alkitab banyak berbicara tentang khawatir. Alkitab banyak berbicara tentang cemas yang menunjukkan perhatian Tuhan terhadap masalah ini. Ya. Bisa dipahami karena takut ini mencuri anugerah Allah, ya, hidup dengan damai sejahtera dan sukacitanya. Bahkan kurang lebih dalam Alkitab ada 365 ya ungkapan jangan takut. Ya. Seolah-olah Tuhan sangat sadar ya kekhawatiran yang dialami manusia dan mengingatkan dan memberikan dorongan setiap hari agar kita tidak takut. Nah, Saudara dikasih oleh Tuhan, ini berbicara tentang kecemasan. Lalu kita melihat ada 3 jenis takut. Ya, ada 3 jenis takut. Yang pertama, ya, takut akan ancaman yang nyata. Sehingga kita bereaksi
menghindarkan ancaman itu. Misalnya ya, kita bahaya infeksi virus corona. Karena itu kita tinggal di rumah misalnya, sering cuci tangan, menjaga jarak ya dengan orang lain dan menjaga kesehatan. Ini adalah takut yang sehat, yaitu takut yang melindungi diri dari bahaya. Coba kita lihat dulu dalam Amsal Soleman 27 ayat 12. Amsal Soleman 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia, tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ya, dikatakan di sini orang yang bijak kalau tahu itu berbahaya, kita akan menghindar, kita akan pergi dari situ. Tetapi ya, takut yang kedua, ini takut yang pertama adalah ancaman yang nyata, ya, takut akan ancaman yang nyata. Yang kedua, takut Tuhan, ya. Nah, Saudara, ini adalah sikap yang menghormati Tuhan karena siapa Dia? Ya. Sebab Dia adalah Allah. Nah, sikap ini memiliki dampak luas karena berhubungan dekat dengan iman kepada Dia. Takut melakukan dosa misalnya, ya. Menghormati otoritas yang Tuhan tetapkan, yaitu keluarga, misalnya gereja dan pemerintah. Ini adalah takut yang sehat dan membawa segala berkat Allah. Nah, Saudara, coba kita lihat dulu dalam Amsal Soleman 19. Amsal Soleman 19 ayat 23. Amsal Soleman 19 ayat 23. Takut akan Allah mendatangkan hidup, maka orang bermalam dengan puas tanpa ditimpa malapetaka. Ayat ini berkata, takut akan Allah mendatangkan hidup. Ya. Jadi takut Tuhan yang kedua. Ya, adalah sikap menghormati Tuhan dan sebagainya. Lalu jenis takut yang ketiga, ya. Takut dapat juga disebut sebagai takut kronis. Takut yang tidak sehat. Ya. Karena tidak jelas lagi penyebabnya. Takut ini mungkin dimulai bisa dari sebab dosa, ya, mungkin dari situasi yang dialami misalnya atau didengar atau juga ya yang diasumsikan dan sebagainya. Nah, takut kronis ini berpotensi menjadi kecemasan. Takut kronis seperti ini berpotensi menjadi stres, membuat orang menjadi stres dan depresi. Takut kronis membuat kita kehilangan kekuatan, sehingga tidak dapat melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jelas Allah tidak menghendaki kita memiliki roh ketakutan seperti ini. Ketakutan yang kronis. Ya. Ketakutan yang tidak sehat karena tidak jelas lagi penyebabnya. Takut ini dimulai dari karena pernah juga mengalami sesuatu dan atau juga pernah didengar dan sebagainya. Coba kita melihat dulu dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan,
melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Nah, tadi saya katakan jelas Allah tidak menghendaki kita memiliki roh takut yang seperti ini. Sebab dikatakan oleh ayat ini, Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi harus bagaimana? Ya. Harus bagaimana? Apakah saudara memiliki rasa takut yang sehat dan baik? Yaitu takut yang protektif atau melindungi, ya, dan takut akan Allah. Tetapi sebaliknya, apakah kita menderita rasa takut kronis yang tidak sehat? Takut yang sehat, ya, perlu kita bangun, ya, karena ini sehat, ya, perlu kita bangun. Dan takut yang tidak sehat perlu kita atasi. Paulus juga memiliki alasan, ya, dalam hal ini, ya. Kalau kita mau lihat ada beberapa hal, ya, bahwa Paulus juga memiliki alasan untuk khawatir. Usai dia usia dia sudah lanjut, ya, dan dia di penjara di Roma, dikatakan tanpa kejelasan, ya, apa akan dibebaskan atau akan dihukum mati, nggak jelas. Waktu dia dimasukkan di penjara di Roma, ya, satu keadaan yang mungkin membuat dia juga punya alasan untuk khawatir. Nah, saudara, tetapi dikatakan Paulus mempunyai rahasia yang dapat dia bagikan dalam suratnya kepada jemaat di Filipi agar tidak khawatir, namun justru mengalami damai sejahtera. Nah, saudara, rahasia mengatasi khawatir adalah doa dalam bentuk khusus seperti Paulus yang dia tulis dalam Filipi. Coba kita baca dalam Filipi pasal yang keempat ayat 6. Filipi pasal yang keempat ayat 6 sampai ayat 7. Filipi 4 ayat 6 sampai ayat 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Ini yang disampaikan oleh Paulus, ya. Rahasia mengatasi kekhawatiran dikatakan adalah doa dalam bentuk khusus seperti Paulus tulis dalam Filipi ini. Ya. Dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam doa dan sebagainya disampaikan di situ. Nah, saudara, untuk itu, untuk mengatasi khawatir, perlu kita belajar menerima situasi. Belajar menerima situasi. Dalam hal ini, khususnya anak-anak Tuhan, ya, bukanlah hal yang sukar untuk dilakukan, ya. Karena orang yang mengenal Tuhan tahu bahwa situasi yang mengkhawatirkan, ya, sekalipun tidak berarti bahwa Allah sedang meninggalkan umatnya. Nah, saudara, tetapi justru anak-anak Allah tahu kepada siapa dia datang, haleluya. Kepada siapa dia akan minta tolong. Nah, saudara, memang tidak mudah untuk memutar balik perasaan kita.
memutar balik perasaan kita, ya. Akan tetapi itu juga adalah bagian dari proses anak Tuhan untuk semakin dewasa, ya, dalam menyikapi segala sesuatu, bahwa kemungkinan masalah besar yang akan terjadi. Jadi saudara, yang pertama tadi dikatakan harus belajar menerima situasi. Lalu hal yang kedua saudara, ya, belajar berharap kepada Allah. Berharap adalah sikap terbaik, ya, tanpa harus menguras energi dan memperburuk suasana. Karena berharap adalah salah satu usaha untuk menerima sesuatu yang lebih baik. Haleluya. Puji Tuhan. Ya. Dalam hal ini orang Kristen adalah ahli dalam berharap. Suka menaruh harapnya, ya. Suka menaruh harap khususnya kepada Tuhan. Namun saudara, ya, tak jarang, ya, orang Kristen yang sebelumnya mungkin berharap kepada Tuhan, tetapi oleh karena goncangan dan kekhawatiran membuat pengharapannya pudar, membuat pengharapannya melemah, bahkan berhenti berharap. Nah saudara, untuk menemukan kembali sikap ini, kita perlu datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, untuk memperbaiki sikap hati kita yang mungkin mulai dingin hatinya, ya, kepada Tuhan. Dan kita melalui firman-Nya, melalui hikmat yang Dia berikan kepada kita, Dia akan menolong kita untuk berdamai dengan diri kita. Nah saudara, hal ini kiranya, ya saudara, bisa menolong kita, ya, tidak sampai kita anggap mungkin ini hal sepele, mungkin jangan dianggap sepele, tetapi lebih baik secepatnya datang kepada Tuhan, ya, dengan doa dan nyanyian pujian kata ayat tadi. Nah saudara dikasih oleh Tuhan, juga jangan lupa baca firman Tuhan, ya. Renungkan firman Allah, karena firman Allah adalah sumber kekuatan kita. Saat datang kekhawatiran, saat datang ketakutan, apalagi seperti yang saya tadi katakan, mungkin ketakutan yang tidak sehat, mari kita datang kepada Tuhan dengan doa dan permohonan kepada Tuhan. Baca firman Allah, renungkan firman Allah, sebab firman Allah akan memberi kekuatan kepada kita kembali. Ayat tadi katakan, ya, mengingatkan saya dan saudara, saat khawatir, saat takut, nyatakan segala hal keinginanmu, dikatakan. Apapun yang kita inginkan untuk kita raih dari Tuhan, mari jangan berhenti berharap, ya. Yang terbaik akan Tuhan sediakan bagi kita. Terus berharap, belajar berharap kepada Tuhan, belajar mengandalkan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Lalu rahasia yang ketiga selain berharap kepada Tuhan, rahasia yang ketiga supaya kita bisa mengatasi kekhawatiran, mengatasi ketakutan, ya. Ayat tadi berkata mengucap syukur. Ya. Mengucap syukur. Mengucap syukur adalah cara terbaik untuk menerima segala hal, ya. Atau menerima apapun yang kita alami. Nah, ini cara yang terbaik, saudara. Tetap mengucap syukur dalam segala hal. Haleluya. Mulai dari yang terburuk sampai yang terbaik. Tinggalkan mengucap syukur, membuat disukai Allah. Karena hal ini, ya, tandanya bahwa kita itu menghargai setiap kehidupan kita, bahkan situasi yang buruk sekalipun.
Ya, tetap mengucap syukur dalam segala hal. Sebab ini rahasia untuk menghilangkan kekhawatiran, menghilangkan rasa ketakutan yang berlebihan. Karena kita yakin Allah akan sangat menyukai ya pribadi-pribadi yang mengucap syukur, untuk kemudian ya berkat-berkat Tuhan akan dialirkan kembali kepada kita. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita sudah mengucap syukur, lalu tadi dikatakan selain mengucap syukur ya berharap kepada Tuhan, lalu juga belajar menerima situasi apapun ya, tetap belajar menghargai setiap situasi yang kita hadapi. Lalu hal yang ketiga, kalau kita sudah lakukan semua poin-poin ini, siap menerima berkat. Puji Tuhan. Saudara dikasih oleh Tuhan, melalui doa dan permohonan ya, disertai dengan ucapan syukur ya, serta tanpa rasa khawatir, tanpa rasa takut, tanpa rasa cemas, maka Allah sendiri akan memelihara hati dan pikiran kita untuk tertuju kepada Dia ya. Dengan demikian kita sebagai anak-anak Tuhan siap untuk mendapat berkat yang tak terduga. Haleluya. Dan sangat jauh melebihi kekhawatiran kita. Mungkin kemarin kita khawatir, mungkin kemarin kita takut. Bagaimana dengan tahun yang baru? Apakah saya akan menerima berkat Tuhan kembali? Apakah saya bisa hidup? Apakah saya bisa membiayai seluruh keluarga saya? Ya, nah saudara, seringkali kekhawatiran itu muncul, ketakutan itu muncul, tapi kita mau belajar, ya, seperti tadi poin-poin yang kita sudah belajar, ya, hargai setiap situasi, hadapi setiap situasi apapun juga, belajar mengucap syukur kepada Allah, haleluya, belajar berharap kepada Allah, dan siap menerima berkat Tuhan. Dia akan mencurahkan berkat-Nya bagi orang-orang yang belajar berharap kepada Tuhan. Mari saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap saudara baik yang ada di rumah semua, mari kita berdiri bersama-sama, kita nyanyikan pujian ini ya. Ku tidak takut sebab Kau besertaku. Haleluya. Puji Tuhan. Sebab Kau besertaku.
Tadi kita sudah mendengar firman Allah bahwa jenis ketakutan yang keterlaluan, ya, jenis ketakutan yang berlebihan itu tidak disukai oleh Allah. Sebab sepertinya kita tidak percaya bahwa Tuhan akan menolong kita, bahwa Tuhan akan membela hidup kita. Tetapi Paulus tadi berkata, ya, mari kita nyatakan dalam doa kepada Tuhan. Nyatakan dalam permohonan dengan ucapan syukur. Berharap kepada Allah. Yakin bahwa Tuhan akan mencukupi keperluan kita. Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan membela kita. Haleluya. Haleluya. Seringkali tanpa sadar kita biarkan ketakutan itu terus bercokol di hidup ini. Menguasai seluruh hidup ini. Sehingga mungkin itu akan mencuri rasa damai sejahtera kita. Sukacita kita menjadi hilang. Karena hidup kita terus penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Hidup kita terus dalam kecemasan. Tapi kita mau belajar seperti Paulus. Paulus punya alasan untuk bisa khawatir. Karena dia tidak tahu apakah dia akan dipenjara sampai mati. Tetapi Paulus mengingatkan saya dan saudara. Dia berkata, nyatakan dalam doa segala permohonanmu. Mendekat kepada Tuhan. Belajar berharap kepada Dia, mengucap syukur, terima segala situasi apapun yang ada di hadapan kita. Sebab kita yakin Allah akan mencurahkan berkat-Nya kembali bagi orang-orang yang belajar berharap kepada Tuhan. Nyanyikan pujian ini kembali. Ku tidak takut, katakan kepada jiwa kita masing-masing. Jangan takut hai jiwaku, haleluya, haleluya. Sebab Kau besertaku, ku tidak bimbang. Sebab Engkau Allahku, Engkau meneguhkan
haleluya, haleluya. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau tahu keadaan setiap umat-Mu hari-hari ini. Dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, membuat banyak orang menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi cemas. Baik dalam menapakin tahun yang baru ini, mungkin juga disertai dengan kecemasan, disertai dengan perasaan takut dan khawatir. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu. Di awal tahun ini Engkau mengingatkan kami kembali. Kami mau belajar seperti Paulus, apa yang Paulus katakan dalam kebenaran firman Allah. Nyatakan dalam segala hal, dalam doa dan permohonan kepada Tuhan. Saat kita menghadapi ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dengan mengucap syukur, haleluya. Berharap kepada Allah, sebab Allah sanggup menyatakan kuasa-Nya. Allah sanggup menyatakan mujizat-Nya, dan akan menolong setiap umat-Nya yang berharap kepada Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau kiranya jamak setiap hati-hati yang penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Angkat perasaan takut yang berlebihan, yang tidak sehat, ketakutan yang tidak sehat. Engkau angkat dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan berkati setiap umat-Mu, baik yang sedang beribadah di gereja, beribadah online Tuhan. Engkau kiranya berkati mereka semua. Engkau jagai rumah tangga mereka, sertai hidup mereka. Berkati usaha pekerjaannya, apa saja yang dikerjakan tangannya diberkati Tuhan. Bahkan Engkau terus membela hidup mereka. Keluarga mereka diberkati, rumah tangga mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada yang sedang berbaring karena penyakit, Engkau sanggup menjamah di dalam nama Yesus. Engkau sanggup menolong, jamak, berikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Lalu ada rumah tangga yang diambang kehancuran, ada rumah tangga yang mengalami keretakan, Engkau kiranya pulihkan di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa yang baik. Kalau ada usaha-usaha yang sedang mungkin merosot penghasilan mereka, Tuhan buka jalan. Yang sedang bekerja, mungkin penghasilan mereka, omset mereka belum terpenuhi, Tuhan buka jalan di dalam nama Yesus. Adik-adik kami dari anak-anak balita, anak-anak sekolah minggu, mereka yang sudah sekolah, baik juga pemuda-pemudi yang sedang kuliah, yang bekerja, para kaum dewasa, semua diberkati Allah. Baik juga para kaum lansia, Ibu Liana, Ibu Lina, Ibu Yuli, Ibu Christine, sehat-sehatkan mereka terus, lindungi mereka, berikan kesehatan, jauhkan dari segala penyakit apapun di dalam nama Yesus. Berikan mereka damai sejahtera, angkat kalau ada kekhawatiran, kecemasan apapun di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa baik untuk jemaat yang mungkin merindukan keturunan, anak-anak Tuhan yang merindukan keturunan. Tuhan, Engkau sanggup menjamah rahim mereka dan memberi keturunan bagi yang percaya di dalam nama Yesus. Yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan juga sediakan tempat pekerjaan yang baik sesuai kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, yang sedang keluar kota, jemaat yang ada di tugas-tugas mereka di luar kota, ada yang sedang berlibur di kota-kota dimanapun mereka berada. Semua dilindungi Tuhan. Pada waktu kembali semua selamat dan dijaga oleh Allah di dalam nama Yesus.
Terima kasih Bapa yang sedang berulang tahun dalam minggu ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun kelahiran. Tuhan berkati mereka, sehat-sehatkan mereka terus, berikan mereka damai sejahtera dalam rumah tangga. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati juga yang sudah ambil bagian pelayanan pagi hari ini. Siapapun yang sudah terlibat pelayanan, berkati di dalam nama Yesus. Baik juga tangan-tangan yang sudah memberi untuk pekerjaan Tuhan. Mereka-mereka yang mungkin sudah mentransfer, mengantar, ataupun mereka yang sudah memasukkan di kantung kolekte untuk kas gereja, mereka yang mempedulikan rumah Tuhan, mereka para donatur gereja, mereka yang mengembalikan milik Allah perpuluhan. Engkau sanggup membuka tingkap langit bagi yang percaya. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba terus juga berdoa untuk pemerintahan kami. Mampukan, sanggupkan Bapak Presiden, Wakil dan seluruh aparat negara untuk mereka dapat bekerja dengan baik dan mereka takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami yakin Engkau akan menyertai kami sepanjang hari ini. Jauhkan kami dari berbuat salah dan dosa, dan kami akan terus hidup bersama dengan Tuhan. Kami berjalan bersama Engkau di tahun yang baru ini. Kami akan menyertakan Engkau dalam setiap tindakan dan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami tidak akan menjadi takut dan khawatir yang berlebihan karena kami punya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Sekarang saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih sayang dari Yesus sebagai Putra Allah yang tunggal, bimbingan dan penyertaan Roh Kudus mulai menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati. Selamat pagi saudara dan selamat memasuki tahun yang baru. Puji Tuhan, kiranya Tuhan terus menyertai kita bersama. Ibadah berjalan seperti biasa di gereja jam 7 pagi. Bagi yang khusus tidak memungkinkan di gereja, bisa mengikuti ibadah online. Tetapi bagi saudara yang bisa hadir, hadirlah, ikutlah ibadah bersama supaya kita boleh saling diberkati dalam ibadah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.